Desa Adat Karadan merupakan wilayah yang memiliki potensi di bidang pertanian. Desa ini termasuk dalam pemerintahan Desa Penebel. Dalam perencanaan yang bersinergi dengan pemerintahan desa, Desa Adat Karadan sangat siap dalam memberikan kontribusi, mengingat keberadaan dan peran desa adat sangat penting untuk mengembangkan dan melestarikan nilai leluhur dan warisan budaya. Contohnya, warisan pertanian para leluhur terdahulu yang dikategorikan ke sektor tradisional Bali yang meliputi pengembangan subak krama adat Karadan. Hal ini bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata khususnya menuju desa wisata. Penataan trekking dilakukan di kawasan pertanian sepanjang subak desa yang akan dijadikan destinasi pariwisata bagi peminatnya. Hal itu ditunjang dengan wisata kuliner dan keberadaan air terjun dekat Beji yang terletak di timur desa Karadan dengan ketinggian kurang lebih 10 meter. Sudah tentu perencanaan pengembangan bidang pertanian menuju desa wisata sejalan dengan program Nangun Satkerti Loka Bali, visi pemerintah Provinsi Bali dalam pelestarian desa adat dengan pengembangan pariwisata berbasis pertanian. Selain itu, usaha menuju desa wisata tentu telah mendapat dukungan dari berbagai lembaga adat di Desa Adat Karadan. Harapan ke depan, kontribusi dari STT Wala Kadarmika, para Yowana, Kepala Kewilayahan, Klien Banyak Dinas, Kepala LPM, Kepala LPD, BPD, Linmas, Pecalang, serta Krama Desa bisa meningkatkan perhatian dalam menjaga kebersihan lingkungan desa wisata ini yang merupakan hal prinsip dan sangat penting. Desa Adat Karadan terdiri atas 590 jiwa, 97 kakak adat, 4 jiwa Krama Tamiu, dan 11 jiwa Tamiu. Desa wisata di Desa Penebel yang tentu didukung oleh kami Desa Adat Karadan. Nah, tentu potensi yang dapat nanti dikembangkan ke depan diantaranya salah satunya karena kebetulan desa adat kami di Desa Karadan ini diliputi oleh kawasan pertanian yang sudah itu diwarisi oleh sejak nenek moyang kami dari dahulu, dan sampai saat ini beberapa warga desa adat kami itu masih eksis bertahan pada sektor pertanian tradisional. Nah, ke depan rencana seiring dengan program pemerintah Provinsi Bali, salah satunya Nangun Satkerti Loka Bali, melalui program rencana Bapak Gubernur dengan tujuan membangun Bali era baru. Nah, tentu kami desa adat sangat antusias mendukung program pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loka Bali tersebut. Salah satunya mudah-mudahan bagaimana COVID-19 ini bisa cepat berlalu sehingga sektor pariwisata di Bali khususnya menggeliat semakin cepat kembali. Nah, kami di Desa Adat Karadan melalui sinergi kami dengan pemerintah Desa Penebel, salah satu ada potensi alam yang salah satunya berbasis pertanian, di mana alam kami ini masih sangat tradisional keasliannya. Nah, dengan harapan itu ke depan, upaya kami di Desa Adat salah satunya potensi pertanian itu diangkat menjadi sebuah sektor unggulan di pariwisata khususnya warga kami di Desa Adat Karadan, sehingga harapan kami dari sektor pariwisata itu yang berbasis Desa Adat, harapan kami masyarakat kami dapat bertambah nilai tambahnya. Nah, salah satu upaya-upaya kami yang akan dikembangkan salah satunya mungkin yang sudah pemerintah desa lakukan, salah satu penataan trekking jalan desa, jalan pertanian yang ada di kawasan Suba. Salah satunya penataan jalan Suba untuk mudah dilalui sehingga harapan trekking pariwisata itu ke depan bisa dilalui oleh peminat pariwisata dengan baik. Nah, kebetulan juga kami di sini punya sebenarnya destinasi wisata alam yaitu air terjun yang terletak di Puro Beji di sebelah timur desa adat kami, yang selama ini kalau itu dikembangkan, ditata sedemikian rupa, saya kira tentu mudah-mudahan bisa menjadi nilai tarik tersendiri, sehingga harapannya ke depan kalau ada dikembangkan sektor pariwisata berbasis desa adat bersinergi dengan pemerintah desa, maka harapannya panorama alam itu sehingga bisa menjadi lain nilai tarik tersendiri. Tentu ini sebuah perlu penataan yang sangat concern. Nah, peran kami selaku Desa Adat bersama dengan Kramo Desa Adat, demikian juga para Yowano, para pecalang, bersinergi dengan baik
Nah, karena selama ini hubungan kami dengan Kramo Desa Adat, khususnya lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat, baik itu LPM, BPD, Pecalang, Linmas, demikian juga para Yowano yang namanya STT, Sekutu Tuni Walaku Darmike, ya sampai saat ini hubungan kami sangat masih bagus dan eksis. Mudah-mudahan dengan hubungan yang baik itu, harapan kami ketika menata sebuah kawasan desa wisata yang rencana oleh pemerintah desa, bersinergi dengan kami di Desa Adat. Sejauh ini Bendesa Adat Karadan Iwayan Sriana menambahkan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya informasi dan penguasaan teknologi sehingga kurang dilirik, padahal banyak potensi bisa diandalkan. Harapan ke depan para pemangku pengembangan pariwisata bisa bekerja sama dalam mengembangkan pertanian menuju desa wisata. Krama Desa Adat Karadan sendiri selalu bergerak untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi yang dimulai dari bidang perdagangan hasil perkebunan dengan menjual buah seperti kelapa muda, manggis, coklat, dan penyediaan jasa pengolahan beras, usaha kuliner Bali dan jajan sebagai pelengkap upacara di Bali. Dalam menyambut new normal, di Desa Adat Karadan sendiri tidak memaknainya sebagai bebas di masa pandemi corona atau COVID-19 saat ini. Justru kewaspadaan harus ditingkatkan karena dikhawatirkan penyebaran lebih tinggi, lantaran lalu lintas orang semakin tinggi. Hal ini yang diantisipasi oleh Satgas Gotong Royong Desa Adat Karadan Desa Penebel yang justru memperketat pengawasan pintu masuk untuk mencegah penyebaran COVID-19. Warga juga diminta menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Meski ada sejumlah desa yang sudah mulai meniadakan pos screening di pintu masuk desa, namun untuk Desa Karadan sampai saat ini masih terus diaktifkan. Ini mendukung program Gubernur Bali dalam upaya pencegahan COVID-19 secara cepat, tepat, dan menyeluruh dengan tetap melakukan himbauan Gubernur Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, di mana untuk pencegahan COVID-19 diterapkan secara skala niskala dan ini sudah diterapkan di Desa Adat Karadan. Bahkan mulai diberlakukannya new normal, pengawasan oleh Satgas Gotong Royong Desa Adat Karadan lebih diperketat. Salah satunya hanya memberikan satu akses pintu keluar masuk desa untuk memudahkan pengawasan. Di samping pula anggota Satgas yang bertugas di posko tetap memberikan pemahaman kepada para pelaku perjalanan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker dan harus jujur menceritakan riwayat perjalanan kepada petugas. Bahkan Satgas tidak segan memberikan teguran secara persuasif jika ada warga kedapatan tidak menggunakan masker. Dilihat dari perkembangan angka kasus transmisi lokal masih sangat tinggi, di situasi new normal pengawasan tidak longgar, justru lebih diperketat dan menggandeng para Yowana dengan melakukan salah satunya penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga dan fasilitas lainnya yang dilakukan rutin 1 minggu sekali. Selain itu, upaya pencegahan lainnya untuk sementara menghentikan keluar masuknya pedagang keliling atau pemulung masuk ke desa dan mewajibkan warung maupun toko yang ada di wilayah desa untuk wajib menyediakan sarana cuci tangan ataupun hand sanitizer serta tidak membuat kerumunan. Program Satgas kami di Desa Adat Karadan, programnya mengadakan kegiatan semprot-semprot berupa disinfektan di lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat kami berdasarkan arahan dari Desa Adat kami, kemudian melakukan pembagian masker kepada masyarakat kami, demikian juga pemberian hand sanitizer, kemudian melakukan pembagian sembako sesuai arahan dari Desa Adat kami sesuai petunjuk yang diturunkan dari Provinsi Bali. Dan kegiatan posko kami bertugas dari tanggal 9 April sampai hari ini bulan Juni, tidak henti-hentinya kami bersinergi, bersemangat, bergotong royong, bersinergi dengan masyarakat, para juru adat, kemudian kelompok Yowana, bersama-sama kami bertugas di posko melaksanakan kewajiban kami selaku Satgas dalam kaitan pencegahan COVID-19 dengan
Dengan terus dilakukan sosialisasi dan edukasi, diharapkan nantinya Krama Desa setempat akan menjadi satgas bagi diri mereka sendiri ataupun di lingkungan keluarga tanpa harus selalu diingatkan. Mereka dengan sendirinya akan terbiasa melakukan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Tim Liputan melaporkan.